Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kita mohon maaf agak terlambat ya. Biasa, ini kan banyak kegiatan tahun baru gitu ya, Bung Rocky ya. Biasa kumpul sama keluarga dan sebagainya gitu. Ya, habis ngidar-ngidar sambil nyicipin aneka makanan. Ya, 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 ya. Oke, selamat tahun baru. Mudah-mudahan ada Selamat tahun baru, yes, ada harapan baru ya, Bung Rocky. Tapi harapan baru, presiden baru. iya, iya. Presidennya baru pasti, Bung Rocky. Yang paling penting rezim baru. Rezim baru yang paling penting saya kira ya. Ya, presiden baru jangan sampai rejim lama juga, jangan. Oke. Nah, ini menarik. Ini kita mungkin nggak terlalu serius. Tapi nggak terlalu serius bisa jadi serius juga loh. Karena kan Pak Jokowi itu kemarin juga bertemu dengan para penyelenggara pemilu, KPU dan sebagainya. Dan kemudian memberi semacam pengarahan lah begitu. Dan Presiden menyatakan bahwa eh, dia menjamin pemilu kali ini akan berlangsung jujur, adil gitu ya, transparan. Jadi kata Pak Jokowi kurang apa lagi nih kalau beliau sudah memberikan jaminan gitu. Ya, jaminan presiden itu jaminan politis pasti itu. Bukan kalau yang menjamin kepala negara itu jujur. Tapi kalau presiden yang lagi berkuasa menjamin itu Iya, iya. pasti nggak jujur tuh. Iya, iya, Kan itu iya. basa-basi sebetulnya kalau kita lihat siapapun. Bahkan presiden yang paling netral pun selalu ada Nah. favoritisme. Apalagi presiden yang dari awal tidak netral. Itu bedanya antara janji Presiden Jokowi dan kedudukan dia sebagai orang yang terlibat dari awal. Kan Ya, Jokowi sendiri bilang dalam pemilu nanti saya akan cawe-cawe. Nah, itu tanda pertama pintu masuk untuk ya. orang tidak percaya apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Apalagi itu ucapan di akhir tahun itu kadang-kala ucapan akhir tahun itu beda dengan setelah tahun dimulai dengan tahun baru. Yang sama tahunnya saja juga beda. Dan itu Iya. yang saya kira yang saya banyak baca di komentar di media sosial. Ini sebenarnya bagus sekali ini ya jaminan dari presiden ini bahwa pemilu akan transparan dan jujur, adil dan kurang apa lagi gitu ya. Ya kemudian yang jadi masalah buat mereka yang ngomong soalnya Pak Jokowi ini yang jadi masalah dan artinya itu buat mereka bukan kabar baik, itu kabar buruk gitu Bung Rocky. Sebetulnya jangan terlalu singit pada Pak Jokowi. Kan beliau katakan saya jamin transparan untuk kemenangan Gibran. Itu transparan pasti karena udah terbuka semua Ya. semua strategi kan udah dibuka Pak Jokowi. Jadi memang dia Ya. udah transparan untuk memenangkan seseorang. Ya, ya. Ya, jadi itu dia yang kita singgung saya kira bolak-balik itu adalah soal public distrust itu dan saya kira sebenarnya dalam situasi semacam ini lebih baik Pak Jokowi nggak jangan ngomong deh karena daripada nanti ngomong benar tapi ditafsirkan salah gitu dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang menafsirkan salah omongannya Pak Jokowi kan. Udah pasti semua orang lihat bahwa Jokowi itu menyimpan kurikulum yang terbalik selalu tuh. Dan upaya untuk menyembunyikan kurikulum Jokowi itu nggak mungkin tuh. Karena keadaan dari sudut pandang apapun tidak ada yang percaya bahwa Jokowi akan netral. Tidak ada yang percaya bahwa Jokowi akan memimpin negeri ini sebagai kepala negara. Dia justru memimpin negeri ini kan begitu temanya tuh. Jadi kepala keluarga nggak mungkin netral terhadap anak-anaknya. Dan itu yang jadi semacam patokan. Lain kalau Jokowi dari awal bilang, saya tidak akan melibatkan keluarga saya tuh. Nah itu pasti dia, tanpa dia ngomong, dia pasti netral. Tetapi begitu ada anggota keluarga Jokowi yang terlibat, tidak mungkin dia netral kan. Itu diktum, itu aja dengan mudah kita kita tebak isi pikiran Jokowi itu sekedar lip service bahwa dia akan netral, dia jamin akan baik-baik saja tuh. Tetapi tetap setiap detik kita lihat TikTok penuh dengan sensasi money politics dari capres dan cawapres tertentu. Yes. Oke, tapi mari kita buat semacam ya bukan bukan perenungan ya. Saya kira tapi ini kita mesti membuat semacam prediksi karena kan pemilu, pilpres itu tinggal beberapa waktu lagi ya. Sekarang tinggal 1,5 bulan, Bung Rocky. Nggak boleh kan tanggal 14 Februari ya. Jadi nggak sampai 1,5 bulan dan kemudian kampanye itu akan berakhir pada tanggal 10 Februari. Kalau evaluasi Anda sejauh ini, bahkan kampanye sudah berlangsung setengah putaran lah begitu kira-kira. Seperti apa yang Anda eh, amati, Bung Rocky? Kalau saya amati itu, orang menunggu pelantikan presiden yang tidak datang dari wilayah rejim lama tuh. Oh gitu. Tetapi kan gairah orang begitu tuh, mau setelah 10 Februari atau sebelumnya. Ya, Tapi ya, orang udah menginginkan keadaan itu berbalik tuh kan kejenuhan terutama, ya, bukan ya. bukan atau kebencian pada Jokowi, enggak jenuh aja, Hmm. jenuh melihat
kelakuan Jokowi. Justru itu soalnya tuh. Jadi nggak ada orang yang benci pada Jokowi karena semua orang tahu bahwa Jokowi memang kapasitasnya adalah menyelundupkan kepentingan dia tuh. Tetapi karena cara menyelundupnya itu terbuka dan masih mau disembunyikan, lalu orang jenuh melihat bagaimana perangai seorang kepala negara berupaya untuk menyelundupkan putranya dan terlihat bahwa seolah-olah penyelundupan itu Ya. normal. Kan itu bikin jenuh kan? Jadi kayak kita lihat baliho yang itu juga tuh, wajahnya itu juga tuh, modelnya itu juga. Kita lihat, iya ada baliho, tapi kalau kita lihat sepintas sih enak, tapi lama-lama itu kita kayak diteror oleh wajah seseorang. Lalu kita jenuh sebetulnya kan. Karena Hmm. itu orang menginginkan supaya ada percepatan isu, supaya terlihat bahwa masyarakat Indonesia menginginkan betul seseorang itu datang dari kapasitas yang pernah dibayangkan oleh para pendiri bangsa kita. Itu yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu untuk memelihara fakir miskin. Hanya itu kriteria yang ditunggu oleh publik berdasarkan perintah konstitusi. Ya, ya. Dan kalau kita lihat kan, Pak Jokowi ini masih terus menerus ya keliling Indonesia bagi-bagi bansos gitu ya. Dan kemudian ini yang juga lagi rame kan diklaim oleh Zulkifli Hasan gitu di yang banyak diprotes ya. Ini dia dalam sebuah kampanye dia mempertanyakan siapa yang bagi-bagi yang membagi bansos tuh. Ya, kemudian dia jawab sendiri Jokowi kan dan gitu. Jadi ini memang manipulatif kan, dan kita kemudian semakin tahu bahwa memang bansos itu salah satu instrumen kecurangan yang digunakan oleh pemerintah. Curangnya ini luar biasa karena satu menggunakan fasilitas negara, kedua juga menggunakan dana negara gitu. Iya, itu udah pernah di riset dan sekarang juga masih di riset dan Hmm. proposal riset itu diserahkan kepada Jokowi bahwa gini Pak, masyarakat bawah itu nggak peduli soal kecerdasan, nggak peduli soal cita-cita konseptual tuh. Hmm. Mereka cuma ingin dapat bantuan yang real tuh. Nah itu yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi Hmm. dasarnya riset dari lembaga-lembaga survei itu, Hmm. yaitu memelihara kemiskinan dan memelihara kedunguan karena cuma Hmm. itu cara menang kan. Hmm. Jadi bagaimana kita lihat bahwa peningkatan IQ kita nggak terjadi, tetapi BLT justru diberikan ke situ. Maka orang tanpa kritis lagi merasa, oke, okay, kita terima aja tuh. Karena ini ada bantuan dari presiden, maka kita anggap bahwa presiden anaknya perlu kita dukung kan. Kan itu selalu disebut sebagai bantuan presiden. Padahal itu dari pajak gue, pajak pemirsa FNN kan. Tetapi keadaan semacam ini yang juga diteruskan bukan oleh Jokowi, tapi diteruskan oleh Sri Mulyani misalnya tuh. Hmm. Dengan alasan bahwa ini masih ada kebutuhan untuk nyalurin BLT segala macam itu karena itu diperpanjang ke penyaluran itu dan itu dilakukan di tahun politik dan goodie bag itu pasti ditempelkan pesan seseorang kelihatannya begitu kan Hmm. goodie bag ini apa namanya tas-tas BLT ini kantong-kantong BLT ini kan sudah dipastikan itu harus didistribusikan melalui kelurahan kecamatan segala macam yang orang-orangnya sudah dikumpulin Jokowi sejak 5-6 bulan lalu kan di Hmm. brief oleh aparat Jokowi juga supaya kalau datang ke rumah keluarga malam-malam ketok dulu bilang selamat malam atau assalamualaikum ini ada titipan dari presiden itu dalam bentuk sembako tuh dan menurut presiden ada salam dari anak presiden kira-kira begitu ini saya bayangkan skenario nya ya. Jangan dianggap kita tahu kita cuma membayangkan itu semuanya itu bayangan yang ada. Kenapa Presiden Jokowi terus berupaya untuk tiba di tempat-tempat belusukan dengan tema yang sama, yaitu bagi-bagi BLT yang sebetulnya secara analisis akademis itu penghinaan karena memberi apa namanya ikan itu bukan memberi pancing itu artinya membuat orang ketagihan dengan BLT dan di dalam BLT itu selalu ada penyelundupan politik. Ya, kan itu tadi kalau yang kepala desa itu analisis Anda. Tapi saya malah menyodorkan bukan analisis lagi, fakta, Bung Rocky. Yang bagi-bagi BLT itu langsung Pak Jokowi keliling ke Indonesia. Dan malam-malam Pak Jokowi biasa juga datang kentok pintu rumah orang, malam-malam terus bagi sembako itu dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri, bukan oleh lurah. Itu terlalu ini terlalu jauh nih kalau Anda mengaitkan lurah. Nggak perlu langsung Pak Jokowi sendiri kan Pak Jokowi juga suka dibicarain kan Pak Lurah juga disebutnya gitu. Jadi memang Jokowi ingin supaya dia disebut sebagai lurah, supaya Hmm. nggak ada yang protes. Kalau Hmm. kok presiden bagi-bagi sembako malam-malam, bukan dong. Saya Hmm. sebagai lurah bagi-bagi. Jadi semua itu memang dihitung dan pencitraan itu
memang satu-satunya kekuatan Jokowi adalah pencitraan. Walaupun pencitraan itu adalah mencederai citra dia sebagai kepala negara tuh. Yang sebetulnya bisa dilakukan oleh kepala desa, tapi kepala negara mesti turun supaya terlihat bahwa oh ini kepedulian. Padahal itu bukan kepedulian. Itu ada upaya untuk menipu sebetulnya, menipu kesadaran publik. Jadi Jokowi sebagai kepala negara menipu kesadaran warga negara dengan bagi-bagi BLT itu. Padahal BLT yang dibagi-bagi itu dimaksudkan sebetulnya bukan untuk menambah konsumsi mereka, tetapi untuk membius mereka supaya tergantung pada konsumsi yang dibagi oleh presiden kan. Padahal Hmm. rakyat itu butuhnya lapangan kerja bukan BLT itu. Hmm. Semua hal yang kita pernah bicarakan akhirnya diketahui sebagai siasat dari Jokowi untuk terus cawe-cawe dan mengasuh supaya tidak ragu lagi rejim yang akan menggantikan dia itulah rejim yang ditunjuk saat ini. Ya, ya oke. Tapi mungkin ya orang-orang yang kritis kelas menengah perkotaan dan sebagai mahasiswa, anak-anak muda yang terpelajar itu sangat paham yang soal-soal seperti itu. Tapi bagi di kalangan pedesaan masyarakat kelas bawah yang memang kehidupannya sulit, itu BLT ini memang apa ya akan jadi alat politik yang sangat efektif. Karena apalagi kalau kemudian saya lupa berapa jumlahnya di atas 20 juta lebih kalau tidak salah BLT itu dan kalau itu Ya, dikonversi menjadi dalam satu keluarga dengan dua orang anak saja itu kan di atas 100 juta, Bung Rocky. Dan kalau itu bisa dikonversi kepada pemilih, ya ini sebenarnya akan jadi alat pemenangan yang luar biasa begitu. itu namanya captive market. Jadi dihitung oleh timnya Jokowi bahwa hanya dengan BLT kira-kira udah dapat 20-30% itu. Hmm. Dua kali BLT ya oke naik lagi ke arah 35%. Jadi tinggal lompatan kecil yang dimanipulasi di komputer KPU udah selesai itu. Jadi nggak perlu kampanye hebat-hebat sebetulnya. Tapi anehnya masih perlu baliho. Itu artinya masih ada kecemasan kan? Hmm, Kan hmm, hmm. sebetulnya BLT itu sendiri udah selesai itu. Semua orang dapat BLT, dia akan cerita pada tetangga dia, oh dapat BLT, lalu tetangganya mulai merasa oke, kalau begitu kasih sinyal kami pilih orang pilihan Jokowi, maka kami akan dapat BLT itu. Nah itu sebetulnya poin yang kita sebut bahwa pemilu itu sebetulnya mengedarkan konsumsi dan mengajak masyarakat untuk sekedar menerima konsumsi, bukan memproduksi ide, bukan memproduksi demokrasi, tapi sekedar menerima. Jadi status warga negara itu penerima doang. Itu artinya kita sebagai warga negara itu atau masyarakat umumnya itu direndahkan oleh kepala negara tuh. Hmm. Anda tuh cuma penerima ya, dan Anda mesti tahu bahwa ini adalah welas welas asih saya nih. Kan itu yang mau ditunjukkan kan. Kenapa? Karena dia sendiri langsung datang, Jokowi langsung bagi-bagi itu, lalu Iya, jadi iya, iya. cerita di mana-mana kan. Iya, iya. Tapi saya kira kita beda dengan timnya Ganjar gitu yang minta agar BLT itu tidak ditunda penyalurannya sampai Pilpres ya. Bagi kita BLT itu tetap saja itu merupakan hak dari rakyat gitu. Yang jadi yang kita sorot itu adalah bahwa BLT itu kan kemudian dimanipulasi seolah-olah itu bantuan dari Jokowi bukan bantuan dari pemerintah. Ya itu karena PDIP berselisih dengan Jokowi yang biasanya sebetulnya yang dibagi Jokowi itu artinya dibagi untuk PDIP kan. Nah sekarang Hmm. PDIP protes. Nah sebetulnya PDIP juga nggak ngerti fungsi dari BLT itu kan. Kan sebetulnya BLT itu dimaksudkan sebagai penopang keadaan khusus ketika masyarakat tidak punya daya beli atau kekurangan konsumsi. Cuman itu aja dasarnya kan. Nah sekarang BLT itu diperpanjang tanpa ada riset. Masih butuh apa enggak BLT? Kan dimaksudkan supaya seolah-olah sepanjang tahun pemilu BLT akan diturunkan terus kan. Gaji ke-20 mungkin juga akan diberikan pada pegawai negeri atau aparat negara yang lain. Tetapi bagi PDIP kan ini konyol juga. Dia protes sesuatu yang sebetulnya punya dia juga yang nggak bisa dia salurkan. Jadi PDIP mau melarang BLT bukan karena BLT itu sama seperti yang kita anggap itu untuk membius rakyat, tapi karena penyelenggara BLT itu bukan lagi ke partai PDIP dan jajarannya kan, kan itu konyolnya di situ. Mhm. Ya, iya, 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 iya. Oke, tapi saya kira ini memang karena apa ya? Karena rezim yang tidak jujur lah ya, rezim yang manipulatif gitu ya. Kalau saya kira kalau rezim yang jujur, dia pasti akan malu kalau kemudian masih banyak rakyat yang harus menerima BLT itu. Artinya, bukan kalau mereka kan sekarang ini semakin banyak yang menjadi penerima Iya, BLT, mereka akan bersyukur karena itu berarti masih bisa dimanipulasi dan dikonversi jadi suara. Tapi kalau pemerintahan yang benar, saya kira mereka akan malu karena mereka berarti gagal dong mengentaskan kemiskinan itu. ya itu yang kalau kita tunjukkan statistiknya tuh. Di zaman SBY pendapatan per kapita kita itu 1.000
1.700. Lalu SBY naikkan 3 kali lipat, 300%. Sekarang pendapatan per kapita kita cuma naik 30% oleh Jokowi. Jadi SBY itu ngasih BLT dengan kan BLT ini tradisi SBY juga kan. Ya, ya memang Dikasih dimulai dari BLT, SBY ya, ya. yes, SBY kasih BLT, tetapi di akhir masa jabatan SBY, pendapatan per kapita kita itu naik 300%. Jadi memang itu dipakai untuk mendorong perekonomian. Nah sekarang selama 9 tahun, sebentar lagi Jokowi turun, pendapatan per kapita kita cuma naik 30%. Jadi sepersepuluh dari yang dilakukan oleh SB. Jadi mestinya malu bahwa kita tetap miskin artinya kan. Masih bagi-bagi BLT karena pendapatannya tuh hanya 30% naiknya. Itu pun dimakan inflasi ya mungkin tinggal 5% kenaikan per kapita GNP kita. Jadi sebetulnya dari segi ekonomi itu nggak ada fungsinya tuh. Jadi BLT itu di zaman SBY dimaksudkan untuk menghidupkan ekonomi. Sekarang di zaman Jokowi BLT itu sekedar dipakai untuk menghidupkan kepentingan politik Jokowi. Nah itu Ya. yang banyak dibahas oleh analis Bank Dunia terutama udah kasih warning bahwa ini nggak benar. Udah dikasih BLT 9 tahun, justru pendapatan kita merosot terus. Kan itu bedanya antara pemerintahan bekas Presiden SB dan pemerintahan Presiden bekas Jokowi. Yes, oke, baik. Selamat tahun baru, Bung Rocky. Ya, selamat tahun baru. Ini kita cuma ledek-ledek akhir tahun aja, awal tahun sebetulnya. Tuh. Jangan dimasukin hati ya Pak Jokowi.